Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021. Pagi ini saya ajak kita menjumpai 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: "Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ternyata Allah menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang melayani. Bukan orang-orang yang pasif dan orang-orang yang tidak berbuat sesuatu dengan tujuan keselamatan yang diberikan Allah untuk saudara dan saya. Sebab itu dikatakan, kita diingatkan bahwa biarlah kita melayani seorang yang lain dengan yang lain di dalam kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan dalam hidup ini. Kita menjumpai di dalam Alkitab, Yesus mengingatkan kepada kita bagaimana ketika dia datang ke dunia ini, dia katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat dikerjakan dengan cara main-main. Melayani Tuhan bukanlah sekedar untuk menyalurkan hobi, karena melayani Tuhan itu artinya nyawa menjadi taruhan kita. Melayani adalah kita menaruh seluruh hidup kita untuk diabdikan bagi pelayanan. Kita tidak menunggu upah, kita tidak menanti penghargaan, kita tidak mencari pujian, karena Allah menyelamatkan kita di saat kita tidak mengerti apa-apa dan kita tidak tahu berbuat apa-apa. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu ketika kita diselamatkan, maka Alkitab dengan jelas katakan, Tuhan menginginkan kita melayani Dia. Kita melayani sesama kita. Kita melayani dalam tugas tanggung jawab kita. Dan memang melayani itu adalah pekerjaan yang tidak nyaman. Melayani bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan. Karena kalau kita harus memilih, kita tentunya milih untuk dilayani daripada kita harus melayani. Sebab itu, sifat daging tidak suka melayani. Sifat daging suka untuk dilayani. Dan itulah hal yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita, karena pelayanan adalah pengorbanan. Pelayanan adalah melawan kemalasan. Pelayanan adalah melawan kesombongan. Karena ketika kita melayani, kita punya harga diri, kita tanggalkan. Ketika kita melayani, kita tanggalkan kemalasan kita. Sebab itu, kita melihat Alkitab dengan jelas katakan, Salomo mengingatkan kalau kita malas, maka kita akan berhadapan dengan bencana. Kalau kita tidak bekerja, itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh sebab itu kita diingatkan, kita dipanggil, kita diselamatkan untuk melayani. Dan hal itulah yang diingatkan jelas di dalam buku Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, bahwa Allah
yang telah memilih kita. Allah telah mempersiapkan suatu tugas yang baik untuk kita, supaya kita ada di dalamnya. Tugas yang baik, tugas yang mulia adalah melayani. Karena itu Yesus katakan yang terbesar bukanlah orang yang dilayani, tetapi yang terbesar adalah orang-orang yang melayani. Sebab itu, sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, pelayanan merupakan tujuan hidup. Ketika kita ada di dalam kasih karunia, maka kita harus mempunyai tujuan yang jelas, bahwa kita harus melayani. Melayani ada banyak cara. Memberi perhatian, memberi kata-kata yang memotivasi orang, memberi dari kelebihan kita, memberi tenaga untuk pekerjaan Tuhan, dan banyak hal yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, Allah mempersiapkan kita pelayanan yang kita tidak boleh abaikan. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita ditebus untuk melayani. Oleh sebab itu, mari, pagi ini saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi kita sudah diingatkan bahwa kita dipanggil, kita ditebus, kita diselamatkan, kita dibawa sampai ke tahun yang baru ini. Kita harus tahu tujuan Allah supaya kita melayani. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kami boleh ada di tahun 2021 ini, karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan meluputkan kami, Tuhan melindungi kami, dan kami percaya tujuan itu adalah supaya kami dapat melayani. Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang akan pergi bekerja, berbisnis, studi, atau berkuliah, dan juga yang tinggal di rumah dengan kesibukan rumah tangga. Tuhan, tolong kami supaya kami diingatkan senantiasa bahwa keselamatan yang kami peroleh, kasih setia Tuhan yang kami peroleh, harus kami wujudkan dan kembalikan dengan suatu pengertian yang baik bahwa kami diselamatkan untuk melayani Tuhan. Sebab itu Bapa, biarlah sepanjang hari ini Tuhan memberikan hikmat akal budi bagi kami untuk dapat membawa hidup ini kepada suatu tujuan yang mulia. Karena kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan mempersiapkan kami untuk melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Biarlah dari terbit matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Biarlah setiap hari kita bisa membaca dan menemukan melalui YouTube channel. Dan kami perlu ingatkan, tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang kita harus jalani di setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.